kemudian adalah warga masyarakat yang punya hak dan memiliki kewajiban serta tanggung jawab warga masyarakat ya. Berikut adalah bentuk warga masyarakat diantaranya yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan warga, yang ketiga memiliki informasi, yang keempat hak kebebasan dan norma, yang kelima bebas memilih, menurut dan menjalankan agama, yang keenam hak berpendapat dan organisasi, dan ketujuh hak mendapatkan Baik, selanjutnya dari pelajaran hak sumber hak kewajiban dan tanggung jawab ini adalah inti dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah bentuk hak warga negara atau warga negara masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan secara hukum. Ya, perlindungan secara hukum mulai dari lahir sampai kita meninggal dunia ya. Itu secara hukum kita dilindungi oleh pasal dan undang-undang. Yang kedua adalah mendapatkan perjalanan kehidupan yang layak. Ya, yang ketiga adalah menikmati lingkungan secara bersih. Dan keempat yaitu hidup tetap damai dan aman. Ya. Yang kelima yaitu bebas memilih dan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan ajaran atau ajaran masing-masing ya. Dan ketujuh yaitu mengembangkan kebudayaan daerah. Itulah hak
kewajiban berarti suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga dan masyarakat. Adapun dalam bentuk-bentuk kewajiban dalam masyarakat yang pertama adalah pembagian peran atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Terus yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW tempat tinggal kalian masing-masing ya. Ya dari tempat tersebut misalkan kalian mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong dan musyawarah warga masyarakat di tempat tinggal kalian masing-masing. Yang keempat yaitu menghormati tetangga di tempat tinggal kalian masing-masing. Dari materi-materi ini untuk kewajiban masyarakat ini mungkin kalian sudah pernah melakukannya ya. Anak-anak sekalian, dari kalian sudah menonton video tersebut, kita langsung ke soal tersebut. Ya. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini yang kalian sudah tonton di video tersebut, kita lihat adalah tentang gambar di depan ini. Apakah gambar di sini gambar tentang apa kira-kira? Tentang apa? Hah? Pembelajaran di kelas dan belajar di kelas dengan baik ini ya, dengan apa rapi. Nah yang kedua adalah gambar tentang membersihkan atau yang disebut kalau di piket kelas ya. Lalu yang ketiga gambar ketiga yaitu tentang demonstrasi, yaitu apa yang disebut adalah kampanye ya yang dilakukan oleh Satpol PP dan itu. Gambar berikutnya adalah yaitu tentang soal seperti membantu orang penyandang disabilitas di kereta stasiun. Yang berikutnya adalah gambar makna yang menunjukkan hak siswa ya. Hak siswa apa aja di sini ya. Terus yang kedua adalah gambar makna yang menunjukkan kewajiban siswa ya. Terus yang ketiga kemukakan alasan kamu kenapa memilih gambar tersebut. Oke baik, dari gambar ini di atas kalian lihat ya. Bapak akan menilai di mana kalian mengambil atau menunjukkan gambar-gambar dari tersebut ya. Baru Bapak akan nilai dari gambar tersebut. Baik.
banget di sana di sini. Sekalian, hari ini tanggal 7 November 2025, hari Jumat. Hari ini adalah pertemuan pertama. Sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita absen dulu. Di sini kami biasanya absen menggunakan barcode. Barcode. Jadi anak-anak ini absen dulu sebelum melakukan pembelajaran. Dan dia setelah absen kita lihat mana nih yang sudah hadir dan mana yang belum. Ya, jadi tidak digital ini tidak akan keluar. Setelah absen baru kita ke kemudian hari ini Bapak akan mengajarkan tentang fase D kelas 9 semester 1. Elemennya adalah menggunakan hak dan mengeluarkan kewajiban sebagai warga negara. Alokasi waktunya yaitu 40 menit ya, sama pensiun yaitu saya sendiri, sama pendidikan yaitu SKB 03 Jakarta. Identifikasi awal yaitu dimensi profil lulusan, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan dimensi profil pelajar lulusan menggunakan hak dan mengeluarkan kewajiban sebagai warga negara dalam setiap kegiatan belajar. Baik, teman-teman sekalian, pertemuan dari materi ini yang pertama adalah anak-anak harus mengerti makna dari hak dan kewajiban warga negara. Intinya adalah harus bisa menggunakan, harus bisa komunikasi dan aktivitasnya yaitu mempresentasikan hasil temuan pendapat para ahli tentang pengertian hak dan kewajiban. Pertemuan kedua yaitu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara di tanah negara dalam kehidupan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kolaborasinya aktivitasnya yaitu berbagai informasi tentang laporan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Baik. Brainstorming itu berarti dari pertanyaan umum masuk ke pertanyaan khusus. Nah, jadi itu saran kita ya dari Prof sebagai peserta. Pertama itu wajib untuk pertanyaan materi dulu. Karena kalau kita masuk materi kan sebagai awalnya itu sebagai pertanyaan materi kita ada interaksi antara guru dan siswa. Nah, jadi pelajarannya lebih interaktif. Kemudian dari tadi juga kita notice kalau
Saya tidak tahu di RPM-nya seperti apa metodenya. Dia metode apa? Ada diskusi kan? Tidak.